Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan sekarang, kita akan membahas tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Dalam bagian ini, diantaranya kita akan membahas tentang satu, pengertian interaksi, yang kedua, faktor pendorong kerjasama, yang ketiga, penghambat kerjasama atau faktor penghambat kerjasama, yang keempat, yaitu tentang bentuk-bentuk kerjasama. Untuk itu, sepertinya nanti setelah proses ini selesai, diharapkan kalian dapat menjelaskan keempat bagian ini. Untuk selanjutnya, mari kita lihat satu persatu. Sekarang perhatikan video berikut. Apa yang kalian lihat? Betul, di sana ada interaksi. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Siswa bertanya, kemudian gurunya menjawab. Itu adalah contoh dari interaksi. Jadi interaksi itu bisa diartikan hubungan timbal balik antara seseorang dengan orang lain. Dalam hal ini, interaksi antara negara ASEAN itu adalah hubungan timbal balik di antara negara-negara ASEAN. Untuk lebih jelasnya, inilah arti interaksi antar negara ASEAN. Berikutnya kita lihat tentang faktor pendorong terjadinya kerjasama antar negara ASEAN. Materi yang kedua yaitu tentang faktor pendorong kerjasama. Banyak faktor yang menyebabkan setiap negara bekerja sama. Yang pertama diantaranya itu adalah adanya persamaan sumber daya alam. Sebagai misal, negara-negara yang menghasilkan minyak bumi, mereka bekerja sama dalam suatu wadah yang namanya OPEC. Ya, ini contohnya. Yang berikutnya yaitu perbedaan sumber daya alam. Misalnya perbedaan dalam hal hasil pertanian atau pangan. Sebagai misal, Indonesia bekerja sama dengan Thailand. Kemudian, Indonesia bekerja sama dengan Singapura. Itulah yang kedua. Berikutnya, yaitu adanya persamaan letak geografis. Misalnya, negara yang sama-sama berada di kawasan Asia bagian Tenggara membentuk organisasi kerjasama yang bernama ASEAN. Dan Indonesia salah satu negara anggotanya. Itulah faktor pendorong kerjasama. Berikutnya kita lihat tentang faktor penghambat kerjasama. Sekarang kita lihat tentang faktor penghambat kerjasama. Di antaranya, yang pertama adalah adanya perbedaan ideologi. Setiap negara memiliki ideologi atau falsafah hidup negaranya masing-masing. Misal, Indonesia memiliki ideologinya yaitu Pancasila. Kemudian Malaysia memiliki ideologinya itu rukun negara. Perbedaan ideologi inilah yang bisa menghambat terjadinya kerjasama. Berikutnya yaitu konflik dan perang antar negara. Terjadi perang atau perselisihan antar negara
tentu saja akan menghambat terjadinya hubungan kerjasama. Sebagai misal, di sini ada perang Vietnam, dan sampai sekarang yang sedang masih berlanjut yaitu konflik antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Nanti kita lihat yang ketiga. Berikutnya yaitu kebijakan protektif, yaitu kebijakan suatu negara yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan untuk meningkatkan daya saing. Sebagai misal, kebijakan tidak mau menerima impor dari negara lain dengan tujuan untuk melindungi pengusaha atau petani dalam negeri. Kemudian yang terakhir, itu adalah perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Tentu saja setiap negara pasti memiliki kepentingan yang berbeda. Satu sisi mereka butuh kerjasama untuk perkembangan negaranya, tapi sisi lain mereka memiliki kepentingan masing-masing. Kepentingan inilah yang akan menghambat jalannya kerjasama. Itulah faktor penghambat terjadinya kerjasama. Untuk berikutnya kita lihat tentang bentuk-bentuk kerjasama. Sekarang kita lihat tentang bentuk-bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama ASEAN terjadi dalam bidang pendidikan, politik, keamanan, sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Kita lihat di bidang pendidikan. Tujuan dari kerjasama di bidang pendidikan yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kawasan Asia Tenggara. Contoh bentuk kerjasamanya adalah adanya ICT, penawaran beasiswa pendidikan, pertukaran pelajar, dan kerjasama pendidikan lainnya. ICT adalah perkumpulan organisasi guru di kawasan Asia Tenggara. Pendiriannya diprakarsai oleh Indonesia pada tahun 1978 melalui organisasi guru yang bernama PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Dan inilah tokohnya, yaitu Basuni Surya Mihardja sebagai Ketua Umum PGRI periode 1970-1998. Yang kedua, yaitu di bidang politik dan keamanan. Tujuan dari kerjasama di bidang ini yaitu untuk menciptakan stabilitas keamanan dan perdamaian di antara negara-negara anggota ASEAN. Di antara kesepakatan kerjasama ini yaitu dan inilah bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Yang ketiga, yaitu di bidang sosial dan budaya.
Tujuan dari kerjasama di bidang ini yaitu untuk menciptakan kerukunan dan kemajuan bersama. Ini adalah contoh di antara kerjasama di bidang sosial dan budaya. Contoh lainnya di bidang sosial budaya adalah berikutnya, yaitu kerjasama di bidang ekonomi. Tujuan dari kerjasama di bidang ini yaitu untuk meningkatkan perekonomian negara anggota ASEAN. Di antara bentuk kerjasamanya adalah contoh lainnya yaitu itulah bentuk-bentuk kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN. Untuk sementara, materi cukup sekian. Semoga bermanfaat, maslahat bagi kita semua. Amin. Untuk selanjutnya, nanti kita ketemu dalam bagian membahas materi tentang pengaruh kerjasama terhadap kehidupan di ASEAN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.